Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke Halaqah Al-Quran. Dalam kesempatan ini mencoba mengeluarkan hukum tajwid yang ada di surah Yasin. Insyaallah ayat 69 halaman 444. Tolong disimak, diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Kita coba keluarkan hukum tajwidnya. وَمَا di awal ayat ada hukum mad tabi'i atau mad asli karena ada alif sebelumnya harakat fathah 5, dibaca panjang 2 harakat. Dan makhrajnya ini keluar dari al-jauf ya, rongga mulut, rongga tenggorokan. Wama alam, an ini ain ditekan ke lam karena lam bertasydid. Alamna, lamna, setelahnya ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun ketemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Huruf hijaiyahnya yaitu huruf nun ya. Jadi cara bacanya mim sukunnya dibaca jelas. Alamna, na matabi'i karena ada fathah berdiri, di na dibaca panjang 2 harakat. Alamna husyi'ra, husyi'ra, setelahnya ada hukum alif lam asyamsiyah ya, karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu shin ya. Cara bacanya langsung masuk ke huruf shin ya, dan cirinya setelah alif lam ada huruf yang bertasydid yaitu di shin besar ya. Jadi hukumnya alif lam asyamsiyah. Allamnahu syi'ra, syi'ra. Ini ada ain sukun mutlak dan makhraj ain itu ya berada di wasatul halqi, di pertengahan tenggorokan ya. Tengah tenggorokan. Wasatul halqi sejajar dengan ha ya. Syi' kayak tercekik. Syi'ra wa ma matabi karena ada alif sebelumnya harakat fathah 5 dibaca panjang 2 harakat. Wa ma bagi yam setelahnya ada hukum iqlab ya karena ada nun sukun ketemu ba ya. Cara bacanya nun sukunnya diganti dengan bunyi mim yam dan ditahan sampai terasa ke hidung. Yam bagi, dan cirinya ya kalau ada tanda mim kecil rengkolnya ke bawah itu bertanda kita ketemu hukum iqlab ya, dan huruf iqlab cuma ada satu yaitu ba. Jadi kalau ada mim sukun atau nun sukun ketemu ba itu menjadi hukum iqlab. Cara bacanya jadi nun sukunnya diganti dengan bunyi mim. Wa ma bagi gi matobi karena ada ya sukun sebelumnya harakat kasrah di gi dibaca panjang 2 harakat. Wa ma bagilah, bagilah. Nah, di sini kalau kita waqaf ya tidak ada hukum ya. Karena di atas jim ada tanda karena di atas ha ada tanda jim kecil, itu namanya jawazul wuquf, boleh berhenti, boleh lanjut. Kalau berhenti ya wama bagilah tidak ada hukum ya kalau berhenti. Tetapi kalau diwasol menjadi hukum mad silah tawilah ya karena ada hak domir ketemu terhempit dua huruf hidup sebelum dan setelahnya, dan setelahnya lagi ketemu hamzah ya. Jadi cara bacanya panjang bisa 4 sampai 5 harokat. Karena ini hukumnya mad silah tawilah ya. Jadi hak domir terhempit oleh dua huruf hidup sebelum dan setelahnya dan ketemu hamzah. Kalau diwasol wa ma bagi lahu in. In, setelahnya ada hukum idhar halqi karena nun sukun ketemu ha. Cara bacanya nun sukunnya dibaca jelas in. In
huwa illa ini hamzah ditekan ke lam karena lam bertasydid. Illa la matobi'i karena ada alif sebelumnya harokat fathah di la dibaca panjang 2 harokat. Illa zik ada kaf sukun mutlak ya. Dan kaf itu mempunyai sifat sidah dan hamas ya. Jadi tertahan dulu lalu keluar nafas ya. Zikru setelahnya ada hukum idgham di gunnah karena tanwin domah ketemu waw ya. Cara bacanya tanwin domahnya dimasukkan ke waw dan ditahan sampai terasa ke hidung. Zikru wakur. Nah, setelahnya ada ro sukun mutlak. Ini ro dibaca tebal ya. Baca tafhim karena sebelumnya berharokat domah wakur. Wakur mad badal. Nah, mad badal karena ada hamzah. Karena ada alif sebelumnya harokat fathah di hamzah ya. Kenapa disebut mad badal? Awalnya hamzah ketemu hamzah. Awalnya a'nu. Menjadi mad badal, hamzah yang kedua diganti dengan huruf mad. Dikarenakan sebelumnya harokat fathah otomatis diganti dengan alif. Jadi pasangannya kalau alif dengan fathah, kalau domah dengan waw, kalau kasrah dengan ya. Jadi ini hukumnya mad badal. Cara bacanya panjang 2 harokatnya sama dengan mad tabi'i, asal panjang saja. Wa Qur'anum num. Nah, setelahnya ada hukum idgham di gunnah karena tanwin domah ketemu mim. Cara bacanya tanwin domahnya dimasukkan ke mim dan ditahan sampai terasa ke hidung. Wa Qur'anum mubin kita berhenti ya. Menjadi hukum mad alif disukun karena mad tabi'i ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya yaitu ya sukun sebelumnya harokat kasrah di bi. Huruf hijaiyah yang disukunkannya yaitu huruf nun. Awalnya berharokat tanwin domah ya. Cara bacanya panjang bisa 2, 4 sampai 6 harokat, tetapi harus konsisten pilih salah satunya mau 2, 4 atau 6 harokat. Jadi kalau waqaf menjadi mad alif disukun. Tetapi kalau diwasol ke ayat berikutnya menjadi hukum idgham bila gunnah ya karena tanwin domah ketemu lam. Kalau diwasol menjadi hukum idgham bila gunnah. Cukup sekiannya yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan tolong masukannya. Barakallahu fikum.